Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1391 jenis apa? Kata-kata Dion membekukan Elder Arush di tempatnya. Dia telah berbicara di saat yang panas, tetapi dia tahu betapa benarnya kata-kata Dion. Sekte Flaming Lily telah merusak pemandangan mereka selama jutaan tahun, namun mereka belum bisa menyingkirkannya. Pasti ada alasannya. Bisakah dia benar-benar mengambil tanggung jawab untuk menyatakan perang? Tentu saja tidak. Jika Anda menginginkan kuncinya, bukan tidak mungkin Anda bisa mendapatkannya kembali. Dion tiba-tiba berkata sambil tersenyum, auranya menghilang seperti angin. Penatua Arush bertanya kepadanya, tetapi dia terpaksa menjawab. Bagaimana? Sederhana. Temukan seseorang di bawah tingkat celestial ketujuh yang mampu mengalahkan istriku dan kamu bisa mendapatkan kuncinya. Rahang Elder Arush mengatuk, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. God Golden adalah talenta terbaik mereka, namun ia berasal dari Orde ke-8. Garis keturunan gagak emas mereka telah menjadi terlalu tipis dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun murid-murid batin mereka menjanjikan, mereka semua adalah jenius Orde 7. Mereka tidak memiliki siapapun yang mampu. Kali ini, para tetua tidak bisa lagi memblokir Dion. Melakukan lebih banyak hal hanya akan membuat mereka kehilangan muka. Namun, Peter Arush telah mengirim kabar kembali ke sekte. Penatua dengan peringkat tertinggi yang mereka miliki yang tetap tinggal adalah penatua pertama. Dia berada di ranah Dao Tengah, hanya dia yang bisa menghadapi situasi ini. Beberapa jam kemudian, Dion membawa sekitar 50 murid bersama Melisande ke markas utama Sekte Flaming Lily, Planet Lily. Alasan dibalik nama ini dapat dilihat dengan jelas ketika berdiri di langit di atasnya. Barisan pegunungan besar yang berukuran setengah ukuran planet berkembang keluar, tepiannya yang berbatu membentuk bunga bakung. Menurut sejarah planet ini, terdapat gunung berapi besar yang terhubung dengan inti planet di pusatnya. Beberapa puluh juta tahun yang lalu, gunung berapi mulai meletus. Letusannya begitu dahsyat sehingga limbah cair yang dimuntahkan mengoyak langit dan atmosfer, lalu mendingin dengan cepat sebelum bisa turun sepenuhnya. Hal ini menghasilkan bentuk bunga bakung unik yang mereka lihat sekarang. Dahulu peristiwa ini dianggap sebagai sebuah tragedi sehingga planet ini diberi nama Planet Lily sebagai kenang-kenangan. Sebanyak 95% penduduk bumi meninggal. Sayangnya, ini karena para tetangga belum menetap di sini. Sehingga banyak dari mereka yang menyebut tempat ini sebagai rumah pada saat itu adalah ahli tahap fondasi lemah atau tahap pembentukan meridian. Baru setelahnya letusan ini dianggap sebagai berkah tersembunyi bagi dunia budidaya. Bunga bakung membawa esensi api yang pekat dan merupakan sarang pembentukan api yang unik. Mereka yang berlatih di sepanjang jalur Dao api berkultivasi dengan kecepatan 2 kali lipat di sini dibandingkan di tempat lain. Dan, bunga bakung itu sendiri dapat dianggap sebagai inti jurang api tingkat Dao yang sangat besar. Mengetahui tempat seperti ini ada, sungguh mengherankan bahwa Sekte Gagak Emas belum berusaha memonopolinya. Pada saat ini, kapal pesiar emas perlahan turun ke planet ini, tetapi berhenti sejenak sebelum memasuki atmosfernya. Kalian semua boleh pergi, kata Dion. Madeline baru saja melahirkan, jadi saya harus mengembalikannya ke rumah kita. Saya akan kembali untuk mengadakan pertemuan yang kita bicarakan dalam beberapa bulan. Melisande mengerutkan kening, tapi dia akhirnya mengerti. Memiliki Madeline di sini terlalu berbahaya. Setelah melihat mereka semua pergi, Dion langsung pergi dengan Madeline di sisinya. Tidak mengetahui bahwa hanya beberapa menit kemudian, penatua gagak pertama memasuki wilayah Sekte Flaming Lily, sama sekali tidak peduli dengan aturan dan adat istiadat yang biasa. Pikiran Dion bebas dan tidak terkekang dalam perjalanannya dan Madeline kembali ke Soul Landing Peak. Sebenarnya, dia merasa aneh memperlakukan seorang anak yang pada dasarnya adalah dirinya sendiri sebagai putranya, tetapi setelah melihat antusiasme Madeline, dia tidak sanggup mengungkapkan pemikirannya dengan keras. Dion hanya bisa menghela nafas melihat istrinya begitu antusias mengambil peran keibuan. Meskipun dia tidak bisa menyusui Junior, dia merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Dia sangat menyayanginya sehingga Dion sering dilupakan, karena dia berpura-pura depresi. Tetap saja, dia mendapati dirinya menikmati adegan-adegan ini selama berjam-jam. Ia merasa bisa menyaksikan Madeline menjadi seorang ibu berhari-hari tanpa rasa bosan. Namun hal-hal ini membuat Dion menghela nafas. Dia dan Madeline belum pernah duduk bersama untuk membicarakannya, namun dia tahu betapa kebenaran di balik masalah keluarga Madeline menyakitinya. Awalnya Madeline merasa putus asa karena mereka mengira ibu dan ayahnya ingin sekali menjualnya kepada penawar tertinggi. Pada awalnya, sepertinya mereka hanya mencoba mengikatnya dengan Akihiko hanya untuk menyelamatkan nyawanya, tapi jika itu masalahnya, apa alasan mereka mendukung pernikahannya dengan Lionel? Apa alasan mereka mengabaikan keinginannya dan menuruti keinginan Koneri Sapientia?
Kemudian, dia mengetahui bahwa semua itu bohong. Kelompok orang yang dia pikir adalah keluarganya, sebenarnya bukanlah saudaranya sama sekali. Rasanya dalam sekejap, trauma emosional dan rasa sakit bertahun-tahun terbuang sia-sia, hanya untuk membentuk permusuhan baru. Madeline belum pernah berbicara dengan Amel dan Nora. Masalah-masalah ini menggantung di udara seperti rahasia diam-diam yang dibagikan oleh puluhan orang. Tapi, ini hanya membuat segalanya semakin menyakitkan. Bahkan ketika mereka kembali dan melihatnya, mereka masih tidak berani menghadapinya. Orang tua macam apa mereka? Melihat Madeline begitu tertarik pada apa yang dilambangkan Junior dalam hidupnya. Bagaimana mungkin Dion tidak mengerti? Dia mengenal istrinya lebih baik daripada siapapun yang ada. Dia menambahkan keluarga sama besarnya dengan dia. Segera, Madeline dan Dion berhasil kembali ke Soul Rand Universe. Agar tidak menarik perhatian dan mengamati perubahan secara diam-diam, Dion sekali lagi tetap rendah hati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1392 beberapa saat yang lalu. Saat ini, pembangunan kembali mengalami lompatan besar. Selama 3 tahun pertama, Mei Ying menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merencanakan pembukaan Celestial Corner. Tapi, sekarang setelah tujuan itu tercapai, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur Soul Rand Universe itu sendiri. Pada akhirnya, Dion dan Mei Ying memutuskan bahwa yang terbaik adalah jika mereka mempertahankan 6 planet yang sama untuk saat ini dengan rencana untuk meningkatkan totalnya menjadi sekitar 20 dalam waktu 50 tahun. Jauh lebih mudah untuk mengandalkan infrastruktur yang sudah dibangun, terutama karena anggaran Dion terbatas. Sayangnya, Dion tahu bahwa hal ini dapat menimbulkan beberapa konflik. Namun ada kabar baik, klan di bawah kendali Dion relatif kecil, dengan jumlah anggota inti tidak lebih dari beberapa ribu. Mereka tidak seperti klan raksasa seperti keluarga Golden atau Crow yang memiliki jutaan individu dengan garis keturunan mereka. Akibatnya, mereka membutuhkan lebih sedikit ruang. Meski begitu, akan selalu ada persaingan intensif antar klan. Persaingan ini paling sengit dalam hal mendapatkan posisi murid sekte. Dari pandangan sekilas Dion, dia bahkan memperhatikan bahwa beberapa keluarga mencoba memonopoli sumber daya akademi sehingga mereka dapat mengontrol jalur masuk ke 6 puncak. Tentu saja Dion sudah menduga hal ini akan terjadi. Karena alasan inilah dia menggunakan sistem penilaian guru, yang memungkinkan siswa mengirimkan ulasan anonim tentang mentor mereka. Namun, sepertinya tindakan ini belum cukup, mungkin dia terlalu naif. Pertama, keluarga-keluarga baru, klan Novrel, Mogi, Acor, dan Koudri, telah berkembang pesat dan bersatu untuk menekan keluarga Kaedes Donari. Orang mungkin bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi mengingat Donari adalah pemegang kuncinya, tetapi kenyataannya adalah saat orang-orang di alam semesta asal Dion pindah. Dia tidak lagi memiliki hak untuk mempertahankan gelarnya. Dia kehilangannya dari Stella hanya beberapa hari setelah keluarga Belmont didirikan. Hal ini menyebabkan pukulan besar terhadap moral keluarga Kaedes dan semakin memberanikan keluarga-keluarga baru untuk menekan mereka. Menurut apa yang Dion lihat, kuncinya adalah kentang panas. Beralih antara Stella dan Alive seperti yang terjadi 2 hari sekali. Rupanya, keduanya memiliki kesepakatan bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk mengikuti uji coba dan menjadi pemegang kunci resmi sampai salah satu dari mereka menang 3 kali berturut-turut. Hal ini tidak hanya menunda persidangan mereka, tetapi juga menyebabkan sedikit sakit kepala bagi mereka yang harus membersihkan diri setelah pertempuran. Tetap saja, Dion tidak terlalu peduli dengan hal ini. Meskipun dia tidak percaya kedua putri harus mengabaikan ujian mereka, mereka sebenarnya berlatih dengan cara mereka sendiri dengan memberikan tekanan pada satu sama lain. Sebaliknya, yang membuat Dion pusing adalah pertengkaran yang tak terhitung jumlahnya antar klan. Yang tersisa dari keluarga Auman, Gaps, dan Horus pada dasarnya diperlakukan seperti kelas budak. Sekte Nifeus telah bangkit kembali dalam bentuk persekutuan, fraksi, meskipun faktanya Dion menjelaskan bahwa mereka hanya akan memiliki 6 sekte untuk saat ini. Klan Patia Neva relatif stabil, sebagian besar karena dukungan Delia, tetapi hal ini menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Pada saat yang sama, klan Pakal menjadi terlalu terisolasi, mereka praktis membentuk ekosistem mereka sendiri. Masalah yang tak terhitung jumlahnya menumpuk membentuk sakit kepala kedua Dion pada hari terakhir. Tapi siapa yang tahu saat dia melangkah ke Istana Jiwa untuk beristirahat. Berencana memikirkan tindakan keesokan harinya, dia akan dikejutkan dengan berita yang membuat dunianya terbalik. Apa katamu? Dion berdiri, memandangi wajah indah Delia yang menangis sambil menggendong bayi kecil yang usianya belum lebih dari 9 bulan. Dia sangat bahagia beberapa saat yang lalu. Segala kekhawatirannya sirna saat melihat anak sahabatnya berjalan terhuyung-huyung. Tapi, ketika dia melihat penampilan Delia yang hancur, seorang wanita yang dia anggap sebagai adik perempuannya sendiri, dia merasa dunia sedang runtuh. Dion berdiri membeku. Seandainya dia tidak menggendong bayi, dia tahu betul bahwa ini bukan reaksinya.
butuh segalanya untuk tidak menghancurkan istana tempat dia berdiri sekarang. Konsentrasinya sangat menguras tenaga sehingga otot-ototnya yang tegang mengalami ribuan robekan mikro dengan kekuatannya sendiri. Kehadiran Dion tanpa sadar bocor. Orang lain yang berada di ruang singgasana tiba-tiba merasa bahwa mereka sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Setelah kehendak Kaisar Titannya disinkronkan secara sempurna dengan budidaya tubuhnya, udara Titan di tubuhnya meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Segala sesuatu mulai dari nafsu bawaan Dion hingga kecenderungan binatangnya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kini lebih sulit baginya untuk mengendalikan emosinya sendiri dibandingkan sebelumnya. Tetap saja, bahkan dengan usahanya, jaring laba-laba menghancurkan istana jiwa, menghancurkan tanah di bawah kaki Dion. Kini kehadirannya telah menyatu sempurna dengan tubuhnya, bahkan perkataannya pun dapat memengaruhi dunia di sekitarnya, apalagi kemarahannya. Dion menutup matanya. Dia sangat sadar bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa mendekatinya dalam kondisi seperti ini, jadi dia perlu menenangkan diri. Jika bukan demi mereka, setidaknya demi anak dalam pelukannya. Beberapa menit kemudian, Dion akhirnya meningkatkan kondisi mentalnya ke tingkat yang dapat diterima. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa ini akan terjadi suatu saat nanti. Tetapi gagasan bahwa para bajingan itu memanfaatkan momentum kelahiran anak Eli untuk melacaknya membuat Dion kesal lebih dari kata-kata yang bisa dia gambarkan. Aku minta maaf, anak kecil. Meskipun Dion telah mencoba mengendalikan dirinya sendiri, orang yang mungkin menerima beban terbesar dari kehadirannya adalah seorang bayi yang belum genap berusia 1 tahun. Dia merasa malu, namun, dia terkejut saat menemukan anak laki-laki bermata cerah dengan rambut pirang berpasir yang sama dengan ayah dan bibinya yang memandangnya dari pelukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan menepuk wajah Dion dengan tangannya yang kecil dan gemuk seolah ingin menghiburnya. Dion tersenyum ringan. Aku tidak akan membiarkanmu tumbuh tanpa ayah, aku janji. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1393 kesal. Dion mendongak dan menemukan bahwa Madeline telah muncul di sisi Delia. Dia hanya bisa mengizinkannya memenuhi perannya sebagai kakak perempuan. Apa yang kamu rencanakan? Mei Ying melayang ke sisi Dion, rambut hitamnya tergerai saat mata ungunya berbinar dengan cahaya cerdas. Tapi, Dion tahu bahwa Mei Ying yang biasanya ceria, bahkan lebih marah daripada dirinya. Meskipun Delia melihat Madeline sebagai kakak perempuan, Mei Ying lah yang merupakan sahabatnya. Mereka tumbuh bersama di Focus Academy, mengikuti Madeline kemana-mana. Melihat Delia seperti ini hampir seperti melihat bayangan dirinya sedang mengalami rasa sakit yang sama. Dalam pelukan Mei Ying, Junior bergeser, mata perak besarnya berkedip saat tatapannya bertemu dengan mata Aiden kecil. Ellie dan aku sudah mempersiapkan ini sejak lama. Mata Dion berbinar. Selama Ellie ada di suatu tempat di alam fana ini, aku akan tahu persis di mana dia berada. Kau menempatkan susunan pelacak padanya? Mata Mei Ying berbinar. Tapi, respon Dion adalah menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa meremehkan anak surga secara terang-terangan. Jika aku memasang rangkaian pelacak padanya, kemungkinan mereka memiliki seseorang yang mampu mendeteksi dan menghilangkan hal-hal seperti itu sangat tinggi. Hingga saat ini, bagaimana anak surga bisa tetap aman? Bagaimana bisa mereka mencuri anak surga langsung dari hadapan klan dan sekte yang kuat tanpa pernah ditemukan? Jelas sekali bagi siapapun yang berpikir meskipun hanya sesaat bahwa tindakan normal tidak akan berhasil. Hanya sesuatu yang drastis yang bisa melakukannya. Namun, Dion tidak akan dapat mengimplementasikan rencana ini sampai dia sepenuhnya menguasai planet Great dan planet Great Key. Sampai saat itu, yang bisa ia lakukan hanyalah meredam amarahnya. Apakah kamu Dion? Pada saat itu, suara arogan seorang wanita gagah berani membuat Dion mengerutkan kening. Emosinya sedang tidak bagus saat ini dan dia baru saja tenang, dia sedang tidak mood untuk menghadapi gangguan arogan. Jika dia dipaksa, dia mungkin tidak bisa menahan diri. Dion menoleh untuk melihat kecantikan mempesona dengan rambut panjang tergerai yang tampak berubah warna setiap saat. Dia tingginya sekitar 6, 2 atau 3, tapi meskipun aura dan penampilannya gagah, dia mengenakan gaun ungu yang membuat aura aslinya terlihat seperti seorang putri yang anggun. Siapa ini? Dion melirik Mei Ying. Meski melihat ekspresi kesal Dion, Mei Ying terkikik. Sekarang dia tahu Dion punya rencana untuk mendapatkan Ellie kembali, suasana hatinya jauh lebih baik. Dia satu-satunya murid inti dari Soul Rending Peak, Damaris. Alis Dion semakin berkerut. Sejauh yang dia ketahui, seluruh puncak mereka hanya memiliki satu murid dalam, dan itu adalah ayah Valet, Marco. Sebenarnya ada satu detik yang belum disadari Dion. Kapan mereka mendapatkan murid inti? Dan kenapa dia begitu menyebalkan? HMPH, aku putri klan Aegis, dewa sejati Damaris. Bagiku bergabung dengan sekte dengan guru lemah seperti itu terlalu memalukan. Sebaiknya kau berikan aku posisi master sekte. Di ruang singgasana, tidak hanya Delia, Madeline, Mei Ying dan bayi-bayinya,
ada juga beberapa jenderal iblis yang bergegas kembali untuk menyambut Dion. Mereka semua memandang ke arah Dion, mencoba melihat bagaimana tanggapannya. Fitur Dion menjadi gelap, kesal. Damaris tercengang mendengar kata-kata Dion. Tidak peduli betapa kasarnya kata-katanya, dia tetaplah kecantikan kelas dunia yang tidak kalah dengan Delia dan Madeline dalam hal apapun. Selain itu, dia memiliki aura drakonik halus yang membuatnya sangat menggoda bagi pria yang senang menaklukkan wanita kuat. Tapi, di sini ada seorang pria yang tidak goyah saat melihatnya, dan dia juga tidak mencoba membujuknya. Damaris berharap bahwa meskipun Dion sangat ingin melawannya, dia akan tetap melakukannya jika tidak ada yang lain selain menaklukkan hatinya dengan mengalahkannya. Di sini terlihat jelas betapa sombongnya Damaris. Jika Dion mengetahui pikirannya, dia mungkin akan menjadi sangat marah sehingga dia langsung memberikan serangan yang dia cari. Meski mengetahui bahwa Amporae adalah istrinya, dia masih berani berpikiran seperti itu. Apa yang kamu katakan padaku? Kejutan Damaris berubah menjadi kemarahan. Rambut merah jambu ungunya berkibar di belakangnya saat sisik kristal samar mulai menjalar di sepanjang kaki dan lengannya yang ramping. Itu 6 bulan. Tiba-tiba Dion berkata. Apa? Damaris memasuki keadaan marah yang bingung. 1 tahun. Anda. 1,5 tahun. Mata Dion bersinar dengan cahaya keemasan, menciptakan susunan pertahanan yang dia biarkan Aiden kecil melayang. Si kecil begitu bersemangat melihat sesuatu yang baru dan aneh sehingga dia bertepuk tangan sambil mengamati emas yang berputar-putar di bawahnya. Damaris tidak mengerti kata-kata yang diucapkan Dion, tapi yang dia pahami adalah rasa jijik di matanya. Penghinaan? Siapa yang berani memandangnya seperti itu? 2 tahun. Tangan Dion terulur keluar. Tiba-tiba, Damaris merasakan bahaya besar menguasai akal sehatnya. Sebagai binatang buas, bagaimana mungkin intuisinya tidak tajam? Tapi, itu sudah terlambat. Telapak ki surgawi emas muncul di udara. Segel pusaran. Suara Dion yang jelas tidak sabar terdengar. Dia menerapkan salah satu dari banyak teknik manipulasi energi yang dia kuasai hanya dengan pikiran. Vortex Seal adalah teknik manipulasi energi tipe efek. Beberapa dari teknik ini meningkatkan kepadatan ki untuk meningkatkan kekuatan serangan, bahkan, Dewa Matahari Halo Orcus adalah salah satu contohnya. Tapi, yang satu ini justru sebaliknya. Damaris tiba-tiba merasa ruang komandonya menghilang. Kontrol yang dia rasakan atas wilayah kekuasaannya sebagai makhluk surgawi menjadi tidak lebih dari mainan di hadapan Dion. Seolah-olah dia adalah manusia fana yang terlempar ke ruang tanpa oksigen. Dia tidak hanya merasa sulit untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi bahkan mengendalikan tubuhnya sendiri pun tampaknya mustahil. Telapak tangan menurun. Sebelum Damaris sempat bereaksi, telapak tangannya terbanting ke bawah. Pekarangan istana jiwa yang sudah retak semakin hancur. Mei Ying hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia telah berusaha keras merenovasi istana hanya agar hal ini terjadi. Bukankah kakak laki-lakinya ini terlalu tidak berterima kasih? Damaris terbanting terlebih dahulu ke lantai marmer. Penampilannya yang halus menjadi rusak karena luka dan memar, belum lagi darah merah dalam jumlah yang tidak senonoh. Sikapnya yang tadinya gagah berani menghilang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1394 beruntung. Thaddeus dan para jenderal iblis lainnya merasakan keterkejutan yang luar biasa. Dion selalu kuat. Bahkan ketika dia tidak memiliki kultivasi untuk dibicarakan, dia masih mendapatkan rasa hormat dari mereka. Tapi ini, bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak peduli apapun, Damaris tetaplah seorang surgawi tengah Orde ke-9. Lebih buruk lagi, dia hanya menggunakan 2 teknik kelas umum. Vortex Seal adalah teknik manipulasi energi yang dimaksudkan untuk tujuan pertahanan. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa mengurangi dampak kerusakan dari serangan lawan. Secara teoritis mustahil bagi siapapun untuk menggunakannya dalam skala sebesar yang dilakukan Dion. Lalu ada telapak tangan menurun. Itu adalah teknik telapak tangan yang memanfaatkan leverage ketinggian untuk menciptakan serangan telapak tangan yang mengesankan. Siapa yang pernah berpikir untuk meniru teknik tersebut dengan ki surgawi? Itu seperti menggunakan pisau berlapis emas untuk membagi kotoran binatang. Ditambah lagi, semua orang di sini tahu bahwa Dion baru saja memasuki alam surga. Dia bahkan belum mencapai puncak tahap pertama. Sejak kapan benda langit yang lebih rendah dapat menguasai begitu banyak ki langit di atmosfer? Terutama di hadapan langit tengah. Dan sejak kapan mereka begitu kuat? Dion jelas paling tidak terkejut dengan semua ini. Penggabungan kehadiran dengan tubuhnya mungkin tampak seperti masalah sederhana. Tetapi hanya ketika seseorang menggunakan kekuatan untuk dirinya sendiri barulah mereka dapat memahami betapa tidak dapat dipahaminya kekuatan yang diberikannya kepada Anda. Bahkan jika Damaris adalah makhluk surgawi yang lebih tinggi, dia pasti akan kalah telak. Kultivasimu akan disegel selama 2 tahun. Menerobos ke istana jiwa tanpa diundang. Tidak menghormati master sektemu, mengancam master sektemu. Mata Dion memerah karena kemarahan yang hampir tidak masuk akal. Tangannya terangkat lagi.
Damaris, yang kehilangan kesadaran, jelas tidak bisa bereaksi sebelum seberkas energi penyegel memasuki tubuhnya. Tidak hanya dia benar-benar terputus dari garis keturunannya, tidak mengizinkannya memasuki bentuk naganya, dia juga kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan meridian dan jiwanya. Ini adalah penyegelan yang Dion pahami sendiri setelah memasuki alam surga. Terobosannya memungkinkan dia memahami lebih dalam teknik budidayanya dunia batin, tempat suci. Sekarang, dia dapat menerapkan kemampuannya untuk menutup jalur kultivasinya kepada orang lain. Ini adalah teknik penyegelan pertama yang pernah dia pelajari. Itu hanya bisa dianggap sebagai teknik tingkat bumi rendah, tapi dia puas dengannya. Dia menyebutnya segel tempat suci. Dion tidak mau repot-repot menangani tubuh Damaris. Masih banyak hal yang lebih mendesak untuk dikhawatirkan. Ditambah lagi, dia adalah seekor naga. Jika dia benar-benar lemah, dia akan menamparkan wajah rasnya sendiri. Namun, Dion tidak menyangka Giralda akan tertinggal tidak terlalu jauh dari adik perempuannya. Melihat keadaan kakaknya, Giralda tak banyak mengernyitkan dahi. Dia hanya menghela nafas, dan mengangkatnya. Mungkin ini akan mengajarimu untuk berhenti bersuara keras. Giralda memarahi. Terima kasih sudah bersikap lunak padanya. Apapun yang terjadi, Giralda melihat Dion sebagai penyelamatnya. Ditambah lagi, Dion tidak menyadari bahwa Giralda memiliki hubungan seperti ini dengan Damaris sampai saat ini. Dia milikmu, Dion merasa dia tiba-tiba mengerti. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, terutama karena dia mempercayai orang-orang di sekitarnya untuk tidak membuat keputusan bodoh. Tapi sekarang dia merasa sudah memahami situasinya. Dia adalah adik perempuanku, tapi dia agak cerewet. Meski begitu, dia mungkin akan senang karena kamu tidak bersikap lunak padanya setiap kali dia bangun. Meskipun dia juga akan kecewa karena dia tidak bisa berkultivasi. Selama 2 tahun, Giralda tidak berbicara omong kosong tentang meringankan hukuman Damaris. Dia memahami konsep martabat seorang penguasa. Jika Dion dengan mudahnya melepaskan Damaris setelah dia dengan ceroboh mencoba menamparkan wajahnya, akan lebih sulit baginya untuk menegakkan hukum dan ketertiban di masa depan. Ambil ini, Dion tiba-tiba berkata, menggunakan ibu jarinya untuk mengarahkan pil ke arah Giralda. Ini adalah, Giralda merasakan detak jantungnya semakin cepat. Itu adalah pil pemeliharaan meridian. Saya tahu bahwa di masa lalu Anda dipaksa untuk naik ke alam surga sebelum Anda siap, jadi nilai Anda lebih rendah dari yang seharusnya. Meskipun Anda dapat menghapuskan kultivasi Anda dan memulai kembali, itu akan memakan waktu terlalu lama. Ditambah lagi, kesengsaraan surgawimu menjadi jauh lebih sulit. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memutuskan meridian Anda dan menggunakan pil ini. Pil ini memiliki peluang 92% untuk berhasil. Jika karena alasan apapun Anda termasuk dalam 8% yang tidak beruntung, datang saja ke sini lagi dan saya akan memberi Anda yang lain. Giralda berencana untuk menolak dengan tegas, tetapi Dion memotongnya sebelum dia dapat melanjutkan. Dahulu kala, kamu membuat pilihan untuk meninggalkan klanmu untuk mengikuti pria yang kamu cintai. Hari ini, pria yang kamu cintai kebetulan berada di bawah sayapku, yang menjadikanmu salah satu dari orang-orangku juga. Membuatmu lebih kuat membantuku. Mendengar kata-kata tersebut, keinginan Giralda untuk menolak sirna. Jika Dion hanya bersikap baik padanya karena dia merasa tidak enak karena telah memukuli adik perempuannya, dia pasti akan menolak. Tapi, jika ini masalahnya, dan dia mengharapkan bayarannya kembali, itu adalah sesuatu yang bisa dia terima. Dion tersenyum sambil berpikir. Wajahnya saat ini jauh berbeda dari Panglima Perang Gila yang bahkan tidak menyayangkan kecantikan mutlaknya. Anakmu, dia seharusnya berumur sekitar 11 tahun sekarang, kan? Tiba-tiba Dion bertanya. Ryu kecil memang berbakat, tapi dia masih bisu, kata Giralda sedih. Dion mengangguk. Dia pernah mendengar tentang seorang anak yang menerima nilai S pada kunjungan terakhirnya ke sini, tepat sebelum dia berangkat ke dunia mistik api emas. Saat itu, dia sudah mempunyai dugaan kuat bahwa anak itu adalah Ryu, dan sepertinya dia benar. Jika kamu memanfaatkan pil pemeliharaan meridian dan mencapai orde ke-9, aku bisa langsung memberimu posisi di antara para jenderal iblis. Putramu, seperti yang sudah kamu ketahui, memenuhi syarat untuk menjadi peserta pelatihan langsung di bawah mereka, tapi aku merasa itu dia belum siap. Giralda mengangguk setuju. Kebisuan Ryu adalah kekhawatiran yang membayangi kepalanya, dia tidak akan merasa nyaman membiarkannya mengambil peran seperti itu. Dia sangat protektif terhadap putranya, salah satu dari sedikit cahaya dalam hidupnya. Persiapkan dirimu, kata Dion serius. Tidak akan lama lagi kita harus berperang. Kata-kata Dion mengejutkan mereka yang hadir. Begitu cepat, mereka belum siap. Mereka pasti belum siap. Ditambah lagi, ahli terkuat mereka, Amporae, tidak akan kembali setidaknya selama setengah dekade hingga 1 dekade. Dan, bahkan jika dia ada di sini, bagaimana mungkin mengandalkan satu pejuang untuk menjamin kemenangan? Namun, entah bagaimana, kata-kata Dion membangkitkan keyakinan mutlak.
Tidak hanya mereka tidak dapat disangkal, seolah-olah kurangnya penerimaan terhadap kemungkinan kekalahan tanpa disadari memasuki seluruh jiwa mereka. Dipahami, tanpa berkata apa-apa lagi, Giralda berbalik dan pergi. Dia sudah lama berhenti menganggap dirinya sebagai anggota klan Aegis. Mulai sekarang, dia adalah Jenderal Iblis. Sama seperti Dion, tidak sedetik pun dia mempertimbangkan kemungkinan gagal. Yang tersisa selain sosok Giralda yang mundur hanyalah keheningan. Namun, Mei Ying sepertinya adalah kunci untuk memecahkan hal tersebut, dan tidak menyukai suasana yang suram. Oh, bisakah aku mendapatkan salah satu dari pil pemeliharaan meridian itu? Mata ungunya berkedip dengan indah. Dia tahu bagaimana menyalahgunakan posisinya sebagai adik perempuan Madeline untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari Dion, sesuatu yang dia tidak tahu malu. Dion mengangkat alisnya. Untuk apa kamu membutuhkannya? Bukankah kamu bilang itu adalah kesempatan untuk menaikkan nilaimu? Dion menggelengkan kepalanya. Pil ini tidak secara ajaib meningkatkan nilaimu, kamu harus memiliki bakat sejak awal. Pil ini pertama dan terutama diciptakan untuk menyembuhkan mereka yang lumpuh, peningkatan nilai hanyalah efek sekunder yang paling tersembunyi. Tidak dapat digunakan. Faktanya, pil yang bukan kualitas terbaik tidak akan memiliki efek ini sama sekali. Oh, Mei Ying cemberut. Tapi, dia tahu bahwa bakat budidaya energi konvensionalnya paling-paling rata-rata, jadi tidak ada gunanya dia meminum pil, kecuali dia menemukan lingkungan yang kaya akan ki iblis. Untungnya bagimu, Dion berkata secara misterius, nyengir ketika dia melihat ekspresinya menjadi semakin penasaran dan penasaran. Saya kebetulan menemukan Vena Setan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1395 gila. Vena Setan, penampilan Mei Ying yang tenang dan ceria hancur. Itu tidak mungkin. Dion tertawa. Bukankah aku sangat mampu? Jika kamu memanggilku kakak laki-laki Dion, aku akan menanamnya di wilayah keluarga baik kamu. Tidak. Itu terlalu sia-sia. Pembuluh darah iblis, bahkan yang tingkatnya paling rendah sekalipun, membutuhkan seluruh tata surya untuk dirinya sendiri. Jika itu tingkat yang tinggi, ia memerlukan seluruh alam semesta, mungkin beberapa alam semesta untuk diungkapkan. Potensi sebenarnya. Begitukah? Yang kutemukan sepertinya hanya memberikan pengaruh pada area yang sangat kecil. Aku tidak bisa merasakannya lebih dari 10 km jauhnya. Bahkan, aku hampir melewatkannya sampai aku berada tepat di atas. Dia, alis Mei Ying berkerut. Itu bahkan lebih mustahil daripada gagasan bahwa kamu akan menemukannya. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang Vena Setan. Dion bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu ketika dia menemukan Vena Iblis di sarang harimau iblis, dia terlalu fokus mengumpulkan api korosif sehingga tidak bertanya pada si kembar tentang hal itu. Kemudian, setelah itu, jalannya diblokir oleh berbagai jenius dao api. Ketika dia selesai menangani semua itu, hanya ada beberapa hari lagi sampai fase pertama berakhir. Jadi, dia harus bergegas ke wilayah kera berkulit intan. Jika dia membiarkan fase kedua dimulai, mustahil untuk mengalahkan mereka dan mengambil buah nadinya. Secara keseluruhan, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki misterinya. Setelah dia berhasil menggunakan buku jiwa untuk mengumpulkannya dan api korosif, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan dikhawatirkan. Pembuluh darah iblis mirip dengan pembuluh darah spiritual, namun kemampuan khusus mereka membuat mereka jauh lebih kuat. Pembuluh darah iblis tidak dapat tumbuh melampaui ukuran tertentu karena akan mengganggu kestabilan energi alam semesta dan dapat menyebabkan keruntuhannya. Namun, pembuluh darah iblis tidak akan tumbuh. Tidak punya masalah itu. Alasan Vena spiritual mengacaukan alam semesta adalah karena mereka mengumpulkan segala bentuk energi menjadi satu. Jika alam semesta menjadi tidak seimbang dengan cara ini, akan sulit baginya untuk mempertahankan hukumnya. Saat Vena spiritual tumbuh hingga ukuran tertentu, penyerapan energinya akan mencapai tingkat yang tidak dapat lagi dipertahankan oleh alam semesta. Bahkan mungkin saja ia dapat menarik energi yang telah disimpan oleh alam semesta untuk masa depan yang jauh, sehingga memperpendek umurnya. Mata Dion menyipit saat mendengar ini. Bukankah ini mirip dengan apa yang dilakukan entitas tersebut terhadap alam semesta asalnya? Mungkinkah dia menggunakan konsep pembuluh darah spiritual dan beberapa metode tersembunyi lainnya untuk mencapai tujuannya? Selain itu, hingga saat ini, Dion mengetahui semua hal yang dibicarakan Mei Ying. Faktanya, dia juga sadar bahwa inti energi dapat digunakan untuk mengabaikan batasan ini. Dia juga bisa menebak dengan informasi ini mengapa Devil Veins tidak memiliki batasan ini. Anda mungkin sudah bisa menebaknya sekarang, tetapi pembuluh darah iblis tidak memiliki masalah ini. Karena Vena ini berfokus pada penyerapan hanya satu jenis energi, tidak hanya tumbuh lebih cepat, namun juga memiliki efek sebaliknya, yaitu menstabilkan alam semesta. Ki iblis sangat fluktuatif, jadi pembuluh darah iblis bekerja seperti spons beracun, memberantas sebagian besar penyakit yang mungkin diderita alam semesta karena ki-nya.
Faktanya, Ki Iblis adalah salah satu cabang jenis Ki yang menyebabkan kematian panas di alam semesta. Wajah Mei Ying tiba-tiba berkerut, dia dengan jelas mengingat sesuatu yang membuatnya marah. Namun, meski mengetahui hal ini, para bajingan yang menganggap diri sendiri benar dari jalur konvensional itu berpura-pura seolah-olah para penggarap iblis itu jahat. Segala sesuatu di alam semesta dimaksudkan untuk memiliki keseimbangan. Penggarap iblis adalah tonik yang memperkuat dan menambah umur panjang alam semesta dengan menyerapnya. Ki iblis. Namun, karena kita sangat langka sekarang, vena iblis bahkan lebih langka lagi, sehingga umur alam semesta dan kuadran secara keseluruhan telah memendek. Sekarang mereka semua berebut, khawatir tentang bagaimana pesawat Fana bisa mati hanya dalam beberapa miliar tahun lagi, tapi bukankah merekalah yang menyebabkan semua ini? Dada Mei Ying naik turun. Tampaknya menyadari dia mengalami ledakan kecil, pipinya memerah saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Pokoknya, pembuluh darah iblis sudah punah. Kamu tidak seharusnya menggodaku seperti itu. Mei Ying berkata sambil cemberut. Apakah begitu? Dion menyeringai, mengeluarkan buku jiwa dan membalik ke halaman tertentu. Mendengarkan penjelasan Mei Ying, Dion mendapat gambaran samar mengapa efek pembuluh darah iblis yang dia temukan tidak terlalu dilebih-lebihkan. Kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan api korosif yang dia temukan di tengahnya. Karena suatu kecelakaan aneh, api unik akhirnya lahir sebagai inti dari vena iblis ini. Hasilnya, ia mampu mengandalkan vena iblis untuk menyerap ki iblis yang mudah menguap ke arahnya, dan dengan demikian menggunakan ki iblis ini untuk tumbuh dan bermutasi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, nyala api ini memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Jika bukan karena jiwa yang tebal, Dion tidak akan memiliki peluang besar untuk menangkapnya. Sebaliknya, dia akan mati tanpa mayat. Mata ungu Mei Ying membelalak. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari gambaran kristal hitam yang bergoyang-goyang yang sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Ini gila, gumamnya. Salah satu alasan kematian ibunya justru karena seseorang ingin mengeksploitasi kemampuan Feng Shui-nya dan menemukan benda ini melayang di hadapannya sebagai sebuah gambar sekarang. Namun di sini benda itu berada dalam jangkauan tangan. Di mana kamu menemukan ini? Mei Ying bertanya dengan lembut. Ia berada di dalam sarang leluhur harimau iblis. Dunia mistis adalah sebuah ekosistemnya sendiri, jadi ia mungkin secara alami melahirkan aliran setan untuk menjaga dirinya tetap stabil, meyakini bahwa dirinya adalah alam semestanya sendiri. Itu adalah ekosistemnya sendiri. Mungkin itulah alasannya. Seandainya saja kita punya sistem ini saat itu. Dia berkata dengan linglung. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1396 sebenarnya. Baik klannya selalu kecil, namun, seperti klan kecil yang berspesialisasi dalam alkimia atau penempaan senjata, tidak banyak yang memprovokasi mereka karena kegunaan kemampuan mereka. Bagaimanapun, kompas Feng Shui praktis sudah punah dan hanya klan bayi yang memiliki metode pasti untuk mewariskannya dari generasi ke generasi. Namun, selalu ada pengecualian terhadap suatu aturan. Dunia persilatan selalu dikuasai oleh kekuatan. Jadi bagaimana mungkin mereka yang terbiasa meninggikan hidung karena meremehkan merendahkan kepala mereka ke klan kecil? Mei Ying tidak mengetahui semua detailnya. Tetapi yang dia tahu adalah bahwa beberapa tokoh besar aliansi iblis ingin lebih mengembangkan pengaruhnya. Jadi, mereka beralih ke Baik Land untuk memaksa mereka mencari vena setan. Kuadran iblis sangat langka dan mudah berubah. Karena alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, umur mereka kurang dari 1/1000 umur alam semesta normal. Jadi, meskipun kuadran iblis masih ada saat ini, mereka pasti tidak akan bertahan lama lagi. Akibatnya, kebutuhan akan vena setan menjadi 2 kali lipat. Pertama, mereka diperlukan untuk menstabilkan alam semesta mereka. Jika klan dan sekte iblis tiba-tiba kehilangan rumah mereka, dampaknya akan sangat menghancurkan. Kedua, untuk tumbuh lebih kuat. Pembuluh darah iblis memiliki kemampuan untuk menghasilkan ki iblis murni yang satu langkah jauh di atas ki iblis normal. Pure Devil Ki adalah bahan pokok dari Demonic Royals dan sering disebut sebagai Demonic Ki atau Royal Ki. Biasanya, hanya dengan bakat dan metode yang memadai, seorang penggarap jalur iblis dapat menyempurnakan ki iblis menjadi ki iblis murni. Namun, Devil Veins mengabaikan kebutuhan akan bakat ini sampai batas tertentu, membuka pintu menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Meskipun Ibu Mei Ying mencoba menjelaskan bahwa pembuluh darah iblis telah punah, klan dan sekte tersebut menolak menerima jawaban tidak. Hal ini menyebabkan siksaan bertahun-tahun tidak hanya bagi keluarga Bai, tetapi terutama bagi Ibu Mei Ying. Mengetahui apa yang akan terjadi pada klan Bai ketika dia gagal, Ibu Mei Ying mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup mereka. Tidak heran perasaan Mei Ying menjadi rumit. Di satu sisi, Mei Ying membenci klan dan sekte iblis karena telah menyudutkan keluarga mereka. Di sisi lain, dia membenci klan dan sekte konvensional yang menganggap diri benar sebagai akar masalah.
Keduanya sama-sama bertanggung jawab mengapa dia, sebagai seorang balita, harus mengambil nyawa ibunya sendiri. Mei Ying tiba-tiba merasakan tangan besar yang hangat membelai rambutnya dengan lembut. Hampir bersamaan, junior yang masih dalam pelukannya pun mencoba menggosok tangannya. Madeline tidak bisa menahan tawa karena dia adalah Dion besar dan kecil yang melakukan tindakan yang sama pada waktu yang sama. Bahkan suasana hati Mei Ying dan Delia yang membosankan pun menjadi cerah. Delia menyeka air matanya, berjalan ke arah Aiden kecil yang masih melihat barisan pertahanan di bawahnya seolah itu adalah harta karun terbesar di dunia. Sudah waktunya aku memberi makan Aiden kecil, aku yakin ada banyak hal yang harus kamu lakukan, kan? Delia menggendong Aiden, menggendong putranya seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang. Sekarang setelah Ellie pergi, Aiden benar-benar menjadi dunianya. Berbicara tentang memberi makan, Dion sedikit khawatir tentang memberi makan junior. Sampai saat ini, dia dan Madeline telah membuat ramuan sirup dan bubur dari pil bergizi dan tanaman spiritual serta buah-buahan untuk dia makan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah menjadi orang tua sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia dirawat dengan baik. Dion hampir bertanya kepada Delia apakah dia bisa membantu perawatannya, tetapi ketika dia ingat bahwa junior sebenarnya adalah tiruannya, dia hampir menamparkan wajahnya sendiri. Apa yang dia pikirkan? Sejak kapan dia menjadi begitu kacau? Dion diam-diam melihat gadis-gadis dan dua bayi itu pergi sebelum tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia berencana untuk istirahat hari ini, tapi masalah ini telah menyulut api dalam dirinya. Itu benar-benar berani mengambil Ellie dari anaknya. Rahangnya mengatup, junior perlu tumbuh dengan cepat. Untuk saat ini, Dion puas membiarkannya bertingkah seperti anak normal, tetapi pada akhirnya, Dion tahu bahwa dia tidak akan pernah semudah memperlakukan junior seperti terhadap anak yang benar-benar putranya. Junior adalah tiruannya, oleh karena itu, dia berbagi beban yang sama. Dion perlu segera menguasai planet Ki, tetapi bahkan baginya, ini akan memakan waktu puluhan tahun. Ini tidak cukup baik, tidak dalam jangka panjang. Ia menolak membiarkan Aiden tumbuh tanpa ayah. Dia menolak membiarkan Ellie tidak pernah merasakan kegembiraan membesarkan putranya. Sebuah cincin muncul di tangan Dion. Cincin ini tidak lain adalah satu-satunya harta karun kelas tertinggi yang ditinggalkan oleh Sekte Rusa Langit, cincin kehidupannya. Dia telah memberikan cincin ini kepada Ellie sejak lama karena cincin ini merupakan lingkungan yang sempurna bagi Ellie untuk menguji teori botaninya. Sebelum dia dibawa pergi, Ellie berhasil meninggalkannya. Dion menyapukan akal sehatnya ke atas ring. Ketika dia melihat hasil kerja keras Ellie, matanya tidak bisa menahan air karena amarah. Tinjunya mengepal di sekitar ring. Saat dia ingin mengumpulkan emosinya dan memulai tugas mengatur Soul Rain Universe, rantai tidak aktif yang ada di lehernya bergetar, menyebabkan gambar Ri muncul. Bagus kamu kembali, aku butuh bantuan. Sebenarnya tidak ada menara Sapientia di Soul Rain Quadrant, jadi biasanya Ri tidak mungkin menghubunginya. Tapi, Clara tidak menyukai kekurangan ini. Meskipun tidak baik bagi Sapientia untuk memiliki pengaruh apapun di wilayah Dion, sama buruknya jika Dion tidak mengetahui urusan dunia luar. Sebagai solusinya, Clara menciptakan menara penerimaan satu arah. Menara satu arah ini hanya mengizinkan informasi masuk, tidak mengizinkan siapapun keluar. Akibatnya, Sapientia sama sekali tidak menyadari keberadaannya sementara Dion dan kerajaannya dapat mengawasi kejadian di dunia luar. Hanya ada satu pengecualian terhadap aturan satu arah dan itu adalah kalung yang digantung di leher Dion dan istrinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1397 100 kali lipat. Ri terlihat sangat lelah, tapi ada senyum bahagia di wajahnya. Dia tahu bahwa dunia mistik hanya dimaksudkan untuk tetap terbuka selama 3 tahun. Tetapi dia telah menghubungi Dion beberapa bulan yang lalu hanya untuk tidak mendapat kabar apapun. Hal itu membuat dia dan Clara berada dalam sedikit kesulitan. Untungnya, jiwa mereka terhubung dengan jiwa Dion, jadi mereka tahu dia masih hidup. Namun hal itu tidak menghentikan rasa khawatir mereka. Melihat dia masih hidup dan sehat sekarang membuat mereka merasa jauh lebih baik. Apakah terjadi sesuatu? Dion duduk dari singgasananya, dengan sembarangan menyelipkan cincin kehidupan ke jarinya. Kami telah berada di lautan gelap selama 3 tahun terakhir, dan kami telah memperoleh banyak keuntungan. Jelas Ri, tapi masalahnya bukan masuk, tapi keluar. Aku yakin Krisantemum dan sepupunya kesal karena giok jiwaku belum hancur, jadi kemungkinan besar mereka akan menyergap. Meskipun aku sudah membaik, aku masih belum cukup untuk berurusan dengan Annabella. Dia adalah makhluk surgawi yang lebih tinggi dari Orde ke-6. Dion mengangguk, aku akan sampai di sana dalam beberapa jam. Meskipun Dion membuatnya terdengar seperti dia datang sendirian, Ri tidak meragukannya. Jika suaminya mengambil tindakan, itu berarti dia yakin akan kemenangannya meskipun orang lain mengira dia tidak yakin. Dion mengakhiri komunikasi mereka, tiba-tiba berdiri.
Jubah indah berwarna biru langit bertanda emas dan perak samar menghiasi tubuhnya, menggantikan keringat hitam dan kemeja putihnya yang biasa. Dengan fitur-fiturnya yang disempurnakan dan pakaiannya yang pantas, dia tiba-tiba menjadi mirip dengan dewa yang harus disembah. Topeng perak emas muncul di wajahnya. Sebelumnya, Lightning Willow Mask telah berubah menjadi hitam karena menghabiskan seluruh energinya, tetapi sekarang setelah menyerap 4 kesengsaraan awan Dion, banyak dari kemampuannya yang kembali. Walaupun saat ini benda itu hanya merupakan harta karun tingkat spiritual, tapi itu masih lebih dari cukup untuk menghentikan siapapun yang bukan makhluk tinggi untuk melihat penampilan aslinya. Setelah memastikan bahwa topeng itu benar-benar mendapatkan kembali sebagian besar kemampuannya, Dion berpikir untuk mengeluarkan kapal pesiar emas itu, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Harta karun kelas tertinggi seperti itu pasti akan menjadi kebutuhan pokok seorang ahli, jadi dia tidak bisa dengan santai memutuskan identitasnya yang mana yang akan menggunakannya. Karena dia sudah menggunakannya sebagai Dion, dia tidak bisa melakukannya sebagai pencuri istri bertopeng kecuali dia tidak punya pilihan lain. Ini datang pada saat yang tepat. Dion bergumam pada dirinya sendiri, suara gemuruh yang dalam bergema di dadanya. Aku benar-benar membutuhkan sesuatu untuk melampiaskan kemarahan ini. Jangan terlalu mengecewakanku, Sekte Kabut Air. Beri aku sesuatu yang layak untuk dimainkan. Di tepi wilayah Sekte Kabut Air, 3 orang berdiri, ketiganya akan dikenali oleh Dion dan Ri. Yang pertama adalah Krisan. Dia mengenakan gaun biru mengalir yang tampak mulus menyebabkan rambut birunya menghilang ke bagian luarnya. Yang kedua adalah Annabelle. Wajahnya masih terlihat malas, seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain tidak berada di sini sama sekali. Dan terakhir, ada anak yang bertubuh besar sehingga membuat Krisan bisa duduk santai di bahunya. Jelas sekali, Pangeran Kaisar Klan Raksasa datang untuk membalas dendam. Penghinaan yang dideritanya 6 tahun sebelumnya masih terpatri dalam pikirannya. Yang dia inginkan hanyalah menghancurkan reputasi pencuri istri bertopeng itu dengan cara paling kotor yang bisa dibayangkan. Suamiku, kamu tidak boleh terlalu cemberut. Kamu akan menggoreskan garis kerutan permanen di wajah tampanmu itu. Ucap Krisan dengan cibiran menggemaskan. Dia tidak sepenuhnya salah. Menurut standar Kaisar Raksasa Klan, anak sangat tampan. Namun bagi manusia normal, tubuhnya sangat besar sehingga hal ini seringkali mereka abaikan. Aku akan mempermalukan wanitanya dengan cara yang paling buruk. Ciri-ciri anak berubah. Aku akan menelanjanginya dan membiarkan saudara-saudaraku menghancurkannya. Lalu aku akan mengikatnya dan menggantungnya di puncak tertinggi wilayah fraksi Kaisar Raksasa di lantai langit. Saat dia mau tidak mau datang menjemputnya, aku akan mengembalikan rasa malu yang kurasakan 100 kali lipat. Terlepas dari kata-kata gelap dan menjijikkan yang keluar dari bibirnya, Krisantemum terkikik dan bertepuk tangan seolah-olah inilah kata-kata yang ingin dia dengar. Adapun Annabelle, dia tidak mengatakan apa-apa. Satu-satunya tanda kepeduliannya adalah kilatan mematikan yang terpancar di matanya. Dia masih ingat ucapan pedas Ri 3 tahun lalu, dia pasti akan membayarnya. Sayangnya untuk impian dan cita-cita mereka, pada saat inilah niat membunuh turun dari langit. Kemarahan berdarah begitu gamblang dan nyata sehingga lautan di bawah kaki mereka terhempas dan terbelah bahkan ketika langit biru di atas kepala mereka bergemuruh dengan awan gelap. Pada saat itulah dewa berjubah biru muncul di hadapan mereka. Meski topeng menutupi wajahnya, emas yang menusuk dan bintik zamrud di matanya tidak bisa menyembunyikan tatapan yang bisa membunuh. Dion melayang di udara, emosinya berfluktuasi secara sulit dikendalikan. Logikanya memberitahunya bahwa membunuh mereka bertiga di tempat mereka berdiri akan membawa masalah yang tidak mampu dia tangani. Tapi darah Kaisar Titan Biru yang melonjak di dalam dirinya tidak bisa mentolerir apa yang baru saja dia dengar. Sebagian besar alasan mengapa Dion belum mengirim Aki kembali ke klan Kitsune bersama Masako dan Jin adalah karena dia mengebiri dia karena marah. Saat ini, klan Kitsune masih belum mengetahui hal ini. Namun jika mereka mengetahuinya, akan menimbulkan permusuhan yang tidak mungkin diperbaiki. Dion memahami kesalahannya setelah itu, tapi dia menolak memaafkan Aki. Pada akhirnya, dia berencana untuk menjaga Aki bersamanya sampai dia mengembangkan keterampilan yang cukup dalam ramuan pil untuk membuat pil yang mampu menyembuhkannya. Karena alasan inilah dia juga membawa Masako kembali dari ambang kematian, untuk menghindari bahaya yang tidak dapat diperbaiki. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1398-3. Bahkan Dion memahami betapa ragu-ragunya tindakannya ini. Semakin lama dia mempertahankan ketiga jenius Keystone, semakin sedikit kegunaan mereka untuk rencana utamanya. Bagaimana klan mereka bisa menaruh kepercayaan pada mereka setelah mereka menghabiskan begitu lama di tangan musuh? Hanya orang bodoh yang mau melakukannya. Sekarang, Dion mengetahui bahwa klan Kitsune telah menutup perbatasan mereka. Dia mengerti bahwa dia telah melewatkan kesempatannya dan pion yang dia kembangkan menjadi tidak berguna.
Dion ingin tumbuh sebagai seorang pemimpin, dia ingin berhenti membuat keputusan yang terburu-buru dan merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Dia ingin mampu bertahan pada saat yang seharusnya dan bergerak maju hanya ketika dia 100% yakin akan kesuksesan, tapi bukan keinginannya untuk bertindak seperti ini. Kini, dia menghadapi persimpangan jalan yang sama yang telah dia hadapi berkali-kali sebelumnya. Untuk membunuh, atau tidak membunuh. Beberapa detik kemudian, Clara dan Ri yang tertinggal menyusul Dion. Mereka mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Dion tiba-tiba berhenti berbicara dan tertawa bersama mereka lalu menghilang. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, dia sudah berada beberapa ribu kilometer dari mereka. Bahkan dengan budidaya mereka, butuh beberapa menit untuk mengejar ketinggalan. Annabella, Chrysanthemum dan anak semuanya dikejutkan dengan kedatangan Dion yang tiba-tiba, namun ketika mereka melihat Clara dan Ri, niat jahat mereka mulai terpancar. Komet Lord Gallagher. Anak berbicara, aku akan memberimu satu kesempatan untuk berpaling dan meninggalkan tempat ini. Aku akan berpura-pura seolah-olah aku tidak pernah melihatmu. Tapi, jika kamu memilih untuk tetap di sini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Diam, kamu raksasa hijau yang tumbuh terlalu besar. Clara mendengus, mengalihkan pandangan dinginnya seolah dia tidak mau melanjutkan pembicaraan mereka. Sebenarnya, ketika Clara mengatakan raksasa hijau, yang dia maksud adalah merek sayuran dunia yang fana. Maksudnya adalah bahwa dia adalah seorang pemula yang bahkan tidak mengerti bahwa dialah yang dalam bahaya sekarang. Tapi bagaimana anak bisa mengetahui hal itu? Jadi, ketika dia mendengar Clara memanggilnya raksasa hijau, dia berasumsi dia memanggilnya seorang suami yang istrinya tidak setia. Wajahnya berubah karena marah. Apa yang kamu katakan padaku? Bibir Clara bergerak-gerak meremehkan. Kenapa raksasa hijau ini tiba-tiba kehilangan kesabaran? Pastinya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh raksasa hijau. Clara bahkan tidak menyadari betapa kata-katanya membuat anak kesal. Selama berbulan-bulan, Dion dijuluki pencuri istri bertopeng. Tapi, siapa lagi yang lebih ingat selain anak bagaimana nama itu muncul? Justru karena pria bertopeng itu membuat dirinya dan dewa sejati Sacharo berkhianat. Hampir semuanya menyatakan bahwa Madeline adalah miliknya, maka nama itu muncul. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, Dion memotongnya. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Untuk setiap 3 detik yang berlalu tanpa kalian bertiga lepas dari pandanganku, salah satu dari kalian akan menanggung akibatnya. Ekspresi malas Annabella tiba-tiba terbangun oleh kata-kata ini. Apa yang kamu katakan kepada kami, dasar khayalan? Chrysan memekik. Dia masih ingat bagaimana Dion dan Ri mempermalukannya sebelumnya, bagaimana dia bisa membiarkan kata-kata ini berbaring. 1. Tubuh anak bergetar, hawa panas yang tak terkendali mengalir dari dirinya. Chrysan hanya bisa melompat dari bahunya, takut baju dan kulitnya akan terbakar. Aku akan membunuhmu. 2. Anak menyerbu ke depan, tato sayap kecil di punggungnya menyala saat darah malaikat kecilnya mendidih. 3. Mata Dion bersinar dengan cahaya marah. Yang mengejutkan, dia bahkan tidak peduli dengan anak yang menagih hak untuknya. Sebaliknya, jari-jarinya saling menempel, memusatkan ki pedang yang tak tertandingi. Sambil berpikir, pergelangan tangannya bergerak ke depan. Bahkan Annabella hanya bisa menyadari apa yang terjadi sebelum tangisan kesakitan mengguncang lautan yang gelap. Anak menghentikan langkahnya, tubuhnya yang besar menggigil ketakutan saat bekas darah membelah pipinya. Dia menoleh ke belakang perlahan ke arah istrinya, area yang kebetulan merupakan tempat asal jeritan kesakitan itu. Chrysan pingsan karena shock. Bukan hanya lengannya, bahkan sebagian besar bahunya pun terjatuh, terlepas dari tubuhnya. Faktanya, pedang Ki sangat menghancurkan bahkan sebagian dari tulang rusuk dannya terpotong menjadi 2. Apa yang tersisa dari paru-parunya praktis keluar dari lukanya. Anak belum melihat serangan itu. Annabella tidak bisa bereaksi terhadap serangan itu. Dan Chrysan sangat menderita. Bukankah itu berarti dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan sebuah pikiran? Ketika seorang kultivator melangkah ke alam surga, mereka mengetahui rahasia kemampuan yang tak terbayangkan. Hal-hal yang berkaitan dengan domain semu dan penggunaan senjata spiritual yang tepat hanyalah puncak gunung es. Sekarang Dion adalah seorang surgawi, keinginannya juga telah mengalami perubahan kualitatif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa niat peringkat 1 hingga 3 adalah pokok dari pengumpul esensi. Niat peringkat 4 hingga 6 dimaksudkan untuk dikuasai oleh orang suci, sedangkan niat peringkat 7 hingga 9 hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh para dewa. Faktanya, aturan-aturan ini menjadi suatu kebenaran yang mendalam dan tidak dapat dilanggar sehingga para jenius seringkali diukur dari seberapa dini mereka menguasai maksud-maksud tersebut. Jika seseorang memahami niat tingkat 7 di alam suci, setidaknya mereka adalah seorang kaisar. Namun, Dion tidak hanya mendapatkan dorongan bawaan untuk memasuki alam surga. Keinginannya juga telah menyatu sempurna dengan kehadirannya. Saat ini, keinginannya tidak kalah kuatnya dengan Dao yang terbentuk dari jalur yang lebih lemah.
1. Hitungan Dion dimulai lagi. Dia bahkan tidak peduli betapa traumatisnya serangan terakhirnya terhadap lawannya. 2. Berhenti. Di kejauhan, Dion bisa merasakan banyak sosok bergegas ke depan. Sebenarnya, dia sudah merasakannya sejak lama, lagi pula, kesadaran ilahinya telah pulih hingga 500.000 kilometer. Dion memperkirakan dibutuhkan waktu 6 bulan untuk menyembuhkan jiwanya sepenuhnya, tetapi jangka waktunya jauh lebih kecil dari yang dia perkirakan. Awalnya dia bingung, tapi setelah merasakan bahwa segel itu tampak jauh lebih mudah untuk dia gunakan setelah dia menyegel Yandere, dia tiba-tiba mengerti. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1399. Kamu berani? Setelah jiwanya memasuki alam Dao, kemampuan harta karun dari 33 surga yang terikat padanya juga mengalami kemajuan besar. Seseorang harus tahu bahwa kecuali Anda adalah eksistensi tinggi, mustahil untuk menyentuh bahkan 10% dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Tapi, bagi Dion, yang jiwanya sudah lebih baik dari kebanyakan ahli Dao di alam surga, dia sudah bisa mencapai prestasi ini. Tentu saja, dia hanya mampu mencapai level ini dengan harta jalur jiwa dari 33 surga. Tapi, mengingat hanya inti energi yang tidak berada di jalur ini, dia tidak perlu mengeluh. Sederhananya, dengan peningkatan jiwa Dion yang pesat, kemampuan Sol Tome juga meningkat, sehingga mempercepat kemampuannya untuk menyembuhkan jiwanya. Ri melihat ke kejauhan, mengenali sosok yang bergegas mendekat. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang dia hormati. Dia adalah penatua pertama yang mengantar Ri dan Clara sebelum mereka berangkat ke Lautan Gelap, penatua pertama Viola. Adapun 2 orang lainnya yang mengikuti setelahnya, ada satu penatua kecil dari klan kabut yang hanya bisa dianggap sebagai ahli Sudo Dao, dan yang lainnya adalah penatua kedua Mist. Penatua Mist kedua juga ada di sana untuk mengantar Ri dan Clara pergi, tetapi ketulusannya jauh berbeda. Sangat jelas bahwa orang yang meminta Dion berhenti adalah Second Elder Mist. 3. Bukankah mereka bertiga sangat bodoh karena percaya bahwa mereka aman sekarang karena orang tua mereka bergegas datang? Kecepatan seorang ahli Dao sangat luar biasa. Melintasi beberapa ribu kilometer dalam sekejap mata. Tapi, apakah mereka lebih cepat dari jentikan jari Dion? Jari Dion turun sekali lagi. Kali ini, kilatan ki pedang emas yang menyilaukan mengambil kaki Annabella sebelum dia sempat bereaksi. Kita harus tahu bahwa Damaris bisa mempermainkan Annabella sampai mati sebagai makhluk surgawi. Apa yang dimiliki oleh seorang jenius Orde 6 di hadapan seorang jenius Orde 9? Karena Dion tidak perlu mengambil langkah untuk mengalahkan Damaris. Peluang apa yang dimiliki Annabelle? Meskipun Annabella tidak menangis sesedih krisan, lukanya bahkan lebih parah. Selain kakinya, sebagian besar pinggulnya juga putus. Ususnya bocor dari samping. Lukanya sangat parah hingga kepala indung telurnya juga terlihat. Apakah Dion tidak akurat? Dia telah menyatakan bahwa dia akan mengambil anggota tubuh, jadi mengapa semua serangannya begitu parah? Tentu saja tidak. Dia sengaja menyerang dengan sangat keras. Jika dia mengambil 1 sentimeter lebih banyak dari krisan, jantungnya akan terbelah 2 di bawah pedangnya. Jika dia mengambil 1 sentimeter lebih banyak dari Annabella, dia akan kehilangan setengah kemampuan reproduksinya dalam sekejap. Kenapa dia tidak repot-repot menyerang anak? Jelas itu bukan karena dia mampu, juga bukan karena latar belakangnya yang terlalu galak. Sekte Kabut Air berada di peringkat ke-9, sedangkan klan Kaisar Raksasa hanya berada di peringkat ke-11. Jika membandingkan klan Kabut dan klan Kaisar Raksasa secara langsung, menyinggung klan Kabut jauh lebih berbahaya. Klan Kaisar Raksasa mengandalkan pertumbuhan anak di masa depan untuk akhirnya menembus peringkat 4-9. Sampai sekarang, mereka tidak layak. Kedua, anak masih jauh lebih lemah dari Annabella. Meskipun dia telah menembus alam celestial dan naik ke lantai celestial, dia masih kurang dibandingkan dengan surgawi tingkat tinggi ke-6. Jadi mengapa Dion bertindak seperti ini? Itu untuk menunjukkan kepada anak betapa rendahnya dia. Anda berani mengklaim bahwa Anda akan mempermalukan wanita saya di belakang saya? Perhatikan saat aku melumpuhkan milikmu di depan matamu. Anda mengklaim bahwa Anda bisa mengalahkan saya dalam pertempuran? Perhatikan saat saya tidak suka menyerang Anda dan dengan mudah mengalahkan seseorang yang jauh lebih baik dari Anda. Tamparan di wajah semacam ini akan menancap kuat pada iblis hati anak sehingga dia tidak akan pernah bisa keluar dari jurang maut. 1. Kamu berani? 2. Seolah-olah Dion tidak menyadari ada masalah yang mendekat. Sejauh yang dia tahu, mereka tidak akan sampai di sini sebelum dia menyerang sekali lagi. Apakah tetua kedua ini benar-benar yakin dia akan berhenti karena dia menyuruhnya demikian? Dion hanya bisa melihat warna merah. Sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak memenggal kepala mereka, namun wanita ini ingin dia berhenti. Benar-benar lelucon, anak tahu persis bagaimana menghentikan hal ini. Dion telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa setiap 3 detik mereka tidak hilang dari pandangannya, dia akan mengambil anggota tubuh lainnya. Jika dia ingin dia berhenti menyerang, dia harus melarikan diri.
Tapi, bisakah dia melakukan hal seperti itu? Di antara para dewa sejati, siapa di antara mereka yang berpaling saat menghadapi tantangan? Hanya ada 11 karena alasan yang sangat spesifik. Dari triliunan individu yang tinggal di kuadran menara mereka, hanya mereka yang memiliki semangat pejuang sejati. Bahkan jika dia mati hari ini, bahkan jika dia dipermalukan tanpa alasan, dia tidak akan mundur satu langkah pun. Anak meraung ke langit, bayangan kaisar raksasa yang berkilauan muncul di punggungnya. Sayap menyebar di bagian belakang perwujudannya, mewarnai langit hanya dengan warna merah samar. Sebuah glyph emas dengan ujung bergerigi muncul di tangannya. Poleamnya panjangnya 5 meter, sedangkan bilahnya sendiri berjarak 1 meter. Tubuhnya ditutupi pola kuno yang berkilauan dengan cahaya suci, tapi bilahnya hitam seperti malam. Setiap dewa sejati mempunyai pertemuan yang tidak disengaja, dan setiap orang menerima setidaknya satu harta karun tingkat tertinggi dari ujian mereka. Ini adalah pahala mereka sebagai dewa sejati. Untuk anak, dia mengambil pedang perkasa yang memiliki sejarah terkait dengan suku Nephilimnya. Kita harus ingat bahwa semua raksasa dianggap manusia yang telah terintegrasi dengan garis keturunan kuno. Klan anak kebetulan pernah menyatu dengan malaikat di masa lalu, menjadikan mereka salah satu cabang suku Nephilim yang lebih kuat. Glyph ini merupakan bekas pusaka suku Nephilim, senjata utama penguasa ke-341 mereka, Rapaim Agung. Itu dulunya adalah senjata bintang 6, tetapi waktu tidak menunggu manusia atau harta karun. Saat ini, benda itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai harta karun bintang, dan sekarang menjadi glyph kelas planet keempat. Tetap saja, tidak peduli apa, itu tetaplah senjata kelas tertinggi. Gambar merah samar dari niat Dao glyph setengah langkah berkilauan di belakang anak. Berkah surga jatuh dari langit, menyelubunginya dengan cahaya keemasan yang mengancam akan membubarkan awan gelap di atas. Ini adalah jalan dari dewa sejati. Dalam menghadapi tekanan yang sangat besar, niat glyph anak menghancurkan penghalang yang satu dengan dunia dan menyerang yang satu dengan Dao. Dia mengikuti jalan panglima perang. Dia rela meninggalkan darah dan kehancuran, bersiap menanggung hukuman dari surga selama dia bisa terus mengambil langkah maju. Dia tidak akan pernah mundur, bahkan saat menghadapi kematiannya sendiri. Kemajuan panglima perang, glyph anak sepertinya menarik garis horizontal melintasi angkasa, membelah dunia menjadi dua. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1400 memalukan. Dion tidak mau peduli. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedangnya terangkat dari perairan gelap di bawah. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan mengira dia menggunakan pedang berukuran normal dan bukannya pedang yang panjangnya sudah 10 km. Tubuh anak yang tidak sadarkan diri tergeletak di ujung pedangnya, tampak tak bernyawa. Dia benar-benar telah mengerahkan segalanya untuk serangan terakhirnya, semuanya hingga dia gagal pada akhirnya. Sebenarnya, Dion hanya ingin membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia setidaknya ingin mengubahnya menjadi budak. Tapi, dia tahu itu mustahil. Satu-satunya alasan Dion dapat dengan mudah memperbudak karakter seperti Yandere dan para jenius Kitsune adalah karena klan mereka lemah. Bagi Kitsune, ini sudah jelas. Mereka hanya berasal dari kuadran peringkat ke-30, meskipun merupakan monster kelas tertinggi, mereka telah menurun terlalu banyak. Adapun Yandere, ini kurang jelas mengingat dia berasal dari kuadran peringkat 4, tapi penting untuk memisahkan kekuatan Sekte Gagak Emas dan Sekte Flaming Lily. Sendirian, Sekte Flaming Lily bahkan lebih lemah dari klan Kitsune, terutama mengingat pengkhianat yang mungkin ada di tengah-tengah mereka. Para jenius dari klan yang kuat tidak hanya memiliki harta karun yang melindungi kehadiran, mereka juga memiliki berbagai harta yang menyelamatkan jiwa. Klan terbaik mampu menyediakan harta karun jiwa yang terikat pada para jenius yang baru lahir saat bakat mereka dikonfirmasi. Harta karun semacam ini memiliki nilai yang tak terbayangkan dan semuanya merupakan pusaka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jika Dion mencoba memperbudak seseorang dengan latar belakang yang terlalu kuat, itu akan menjadi bumerang yang tidak pantas dia tangani. Jadi, meskipun dia bisa secara perlahan menyusup ke klan dan sekte yang berperingkat di bawah 20 atau lebih dengan metode ini, mustahil melakukan hal yang sama untuk klan dengan level yang lebih tinggi. Namun, bukan berarti Dion tidak akan membuat anak membayar mahal bahkan tanpa kemampuan untuk memperbudak atau membunuhnya. Datang, suara Dion membuat ruang di sekitarnya bergetar karena kekuatannya. Seperti meteor, kilatan emas sepanjang 5 meter mengarah ke Dion. Tampaknya ia tidak ingat bahwa ia memiliki pemilik lain sama sekali karena memungkinkan Dion untuk menggenggamnya. Hanya dengan berpikir, koneksi anak dengan itu terputus, menyebabkan tubuh tak sadarkannya mengeluarkan darah dari bibirnya. Glyph itu terlalu besar untuk Dion. Meski begitu, dia tidak pernah berniat menggunakannya sejak awal. Semakin dalam pemahaman Dion tentang senjata, semakin tidak berguna dia tiba-tiba menemukan senjata tingkat tinggi.
Mirip dengan bagaimana dia tidak peduli dengan tungku alkimia sampai dia menemukan Battle Cauldron, konsepnya serupa. Mungkin tidak akan ada bedanya baginya kecuali dia menemukan senjata tingkat berikutnya. Tetap saja, mengambil glyph ini tidak ada hubungannya dengan keinginannya sendiri. Atau lebih tepatnya, mereka melakukannya, tetapi tidak berkeinginan untuk menerima harta baru. Dion perlu menemukan cara sistematis untuk menenangkan diri. Dan hanya metode ini yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada anak, dan juga tidak mencapai titik memobilisasi seluruh kaisar klan raksasa. Kemungkinan besar, sumber daya klan tersebut selama beberapa tahun ke depan akan digunakan untuk menemukan metode untuk menyembuhkan jiwa anak dengan benar. Jika tidak, bakatnya akan dirugikan secara permanen. Adapun Dion yang bisa dengan mudah menyembuhkan jiwa anak, jelas dia tidak berniat melakukannya. Alexandria Snow, apakah kamu sadar akan kesalahanmu? Penatua Mist kedua hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Bahkan Viola tidak bisa menghentikannya untuk menerapkan aturan sekte, bukan? Ri sedikit menguap. Saya tidak ingat melakukan apapun. Kamu, dua saudara perempuan muridmu sedang bergantung pada hidup mereka. Namun kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah aku menyerang mereka? Ri memandang tetua kedua seolah-olah dia hanya bisa melihat badut yang menari. Namun, penatua kedua sendiri sangat licik. Mendengar perkataan Ri, dia langsung menerkam. Saya senang Anda mengatakan hal ini. Anda telah membiarkan ancaman permusuhan ke dalam sekte kami tidak hanya merugikan wakil dari sekte kabut air kami yang terhormat, tetapi juga seorang jenius yang luar biasa berjasa dan calon pangeran klan kabut kami di masa depan. Hukuman mengkhianati sekte dapat dihukum dengan eksekusi di depan umum. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Saat kata-kata ini keluar dari bibir tetua kedua, dia tiba-tiba merasakan getaran merambat di punggungnya. Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan menggetarkan jiwanya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagai seorang ahli Dao, dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia merasa kedinginan. Faktanya, hal ini semakin dibesar-besarkan oleh fakta bahwa sekte dan klan mereka berspesialisasi dalam kemampuan air dan es. Hanya sesaat kemudian dia menyadari bahwa perasaan ini datang dari sebuah tatapan seorang pemuda yang belum mengucapkan sepatah kata pun, tatapan yang mengatakan jika dia melanjutkan, dia akan kehilangan kehidupan menyedihkannya di sini. Beruntung bagi tetua kedua, Tawari mampu memecah suasana yang berat. Aku yakin kamu salah. Tetua kedua mungkin sudah pikun atau tidak di usia tuanya, tapi pastinya kamu bisa tahu bahwa ini bukan wilayah sekte kabut air. Ini adalah lautan gelap. Kapan aku melakukan hal-hal yang kamu lakukan? Sudah menuduhku. Meski begitu, menurutku lucu kalau kamu dengan mudahnya melupakan fakta bahwa baik Chrysanthemum maupun Annabella tidak punya hak untuk berada di sini. Jika aku mengingatnya dengan benar, untuk menghindari kematian sia-sia yang disebabkan oleh lautan gelap, regulator yang ketat diberlakukan. Ditempatkan di sekitar tempat para murid dapat memasuki wilayah ini. Katakan padaku, kapan orang lemah yang disebut jenius seperti Chrysanthemum mendapatkan hak seperti itu? Dia hampir tidak berhasil masuk ke alam surga di Orde keempat. Namun kamu memanggilnya, jenius yang luar biasa dalam jasa, bukan? Malu? Tapi kurasa tidak, jika kamu bisa beberapa detik sebelum dengan bangga menyebut wanita lemah seperti wakilmu. Memalukan, Elder Mist kedua memekik. Mungkin lebih keterlaluan jika klan yang menurun seperti milikmu masih bersikap seperti itu. Aku berharap demi kebaikanmu, nenek moyangmu tidak mati terlalu cepat. Kalau tidak, apa yang harus kamu pertahankan? Elder Mist kedua kehilangan ketenangannya, hampir mencoba menyerang lagi. Namun, suara harum ringan dari tetua pertama Viola bertindak seperti seember air dingin yang disiramkan untuk menutupi emosinya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.